Dari rudal supersonik hingga tank tempur utama, Rusia suka membanggakan inovasi militernya. Berkali-kali kita telah melihat presiden negara itu, Vladimir Putin, dan berbagai kroni Kremlinnya memperkenalkan jet tempur mewah dan sistem rudal yang konon akan mengubah wajah peperangan. Seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Kita juga telah melihat banyak senjata super yang ternyata gagal dan akhirnya hanya menjadi kesalahan mahal yang memalukan. Alih-alih berjaya di medan perang, peralatan Rusia justru banyak mengumpulkan debu di penyimpanan. Faktanya, kesalahan militer besar Rusia sangat banyak hingga butuh waktu berjam-jam untuk mencatat semuanya. Dengan pemikiran itu, mari kita fokus hari ini hanya pada 5 contoh paling terkenal dari beberapa tahun terakhir. Kita mulai dengan tank yang pernah disebut oleh propagandis Kremlin sebagai yang terbaik di dunia, T-14 Armata. Rusia dan sebelumnya Uni Soviet selalu dikenal dengan tank-tanknya. Negara ini dikenal memiliki salah satu armada tank terbesar di dunia dan telah menghasilkan beberapa model yang sangat mengesankan. T-34 misalnya adalah salah satu tank terbaik saat digunakan pada 1940 dengan salah satu meriam terkuat di dunia. T-72 juga, meskipun memiliki beberapa kekurangan desain, telah digunakan secara luas di puluhan negara dan berbagai konflik. T-14 Armata diharapkan meneruskan tradisi Rusia dalam menciptakan tank-tank terkuat dan tangguh di dunia. Sejauh ini, tank itu gagal di semua aspek dan kegagalan itu sudah dimulai sejak hari pertama. Beberapa T-14 pertama kali diperkenalkan secara publik pada parade Hari Kemenangan Moskow 2015 di Rusia. Saat latihan, salah satu dari mereka mendadak berhenti bergerak. Ini hanyalah tanda pertama dari banyak tanda bahwa armata tidak akan pernah memenuhi ekspektasi yang dibesar-besarkan. Namun, mesin propaganda Kremlin tetap mengangkatnya sebagai hal besar berikutnya dalam perang tank. Selama lebih dari 15 tahun sejak pekerjaan resmi armata dimulai pada 2009 ini, menjadi topik favorit negara untuk dibahas. Perangko bergambar armata telah dicetak, dan banyak pejabat memamerkan desainnya dengan pujian. Tentara Rusia awalnya mengumumkan rencana memperoleh sekitar 2.300 tank ini pada 2020. Itu tidak terjadi. Kekurangan produksi dan keuangan menunda dan mengganggu rencana tentara. Dan armata bahkan tidak memasuki produksi massal hingga akhir 2021 menurut konglomerat pertahanan milik negara Rostec. Pada tahun 2024, bertahun-tahun lebih lambat dari yang diumumkan sebelumnya, pejabat akhirnya mengonfirmasi bahwa tank tersebut telah mulai digunakan. Di atas kertas, ada banyak hal yang patut dikagumi dari desain armata, sementara Rusia telah merahasiakan banyak spesifikasi teknis tank ini. Kita tahu bahwa tank ini memiliki bobot hingga 55 ton lengkap dengan mesin berkekuatan 1.500 tenaga kuda yang membantunya mencapai kecepatan puncak 50 mil per jam atau 75 km per jam. Tank ini juga dilengkapi dengan meriam 120 5 mm 2A8 21M yang mampu menghantam target hingga jarak 5 mil atau 8 km serta menara tanpa awak. Rusia juga mengklaim bahwa T-14 adalah tank siluman yang memiliki jejak inframerah, magnetik, dan radar yang sangat minim. Kedengarannya memang mengesankan, tapi terdengar mengesankan tidak sama dengan benar-benar mengesankan di kondisi medan perang yang sesungguhnya. Dan sementara pejabat Rusia sibuk membanggakan armata, banyak ahli militer yang mencatat berbagai kekurangan dalam desain tank ini. Mesinnya, misalnya, telah dikritik karena dianggap ketinggalan zaman dan kurang bertenaga dibandingkan dengan banyak pesaing modern. Menara tanpa awak yang dipuji itu terlihat rumit, dilengkapi sensor, antena, alat bidik, kamera, dan lainnya. Semua itu mudah dihancurkan oleh tembakan ringan, meriam, atau senapan mesin berat, sehingga menara langsung tak bisa digunakan. Armata dilengkapi pemuat otomatis yang juga berisiko gagal jika alat itu gagal. Kru tank harus memuat meriam armata secara manual, sehingga laju tembaknya turun menjadi hanya 1 peluru per menit.
Bahkan sistem perlindungan aktif Afganit yang dipasang pada armata juga mendapat kritik. Sistem ini seharusnya melindungi tank dari amunisi masuk. Namun perancang tank membuat keputusan buruk dengan memasang mortir sistem di bawah kubah tank. Karena itu, hampir mustahil untuk mencegat amunisi yang menyerang tank dari atas, yang mana itulah cara kerja sebagian besar rudal anti-tank modern dan drone kamikaze. Akhirnya, bahkan tokoh-tokoh Rusia terkenal pun mengakui bahwa armata tidaklah sesempurna seperti yang selama ini digembar-gemborkan. Dmitry Rogozin, mantan kepala perusahaan antariksa negara Roscosmos, mengakui bahwa armata tidak cocok untuk perang. Dia tidak salah. Jika armata benar-benar merupakan raksasa pengubah permainan seperti yang seharusnya, tentu saja tank itu akan digunakan secara luas di Ukraina. Sebaliknya, meskipun Kremlin mengklaim bahwa armata telah memasuki perang pada tahun 2023, sejauh ini belum ada laporan penampakan T-14 di tahap manapun dalam konflik tersebut. Pada 2024, bos Rostec Sergei Chemisov mengakui tank ini terlalu mahal untuk dikerahkan di Ukraina, sehingga pasukan Rusia memilih alternatif lain, termasuk T-90 dan tank era Soviet seperti T-62 yang sudah puluhan tahun. Mahal, cacat, dan lebih mementingkan gaya daripada fungsi. Armata hanya membawa rasa malu bagi militer Rusia. Hal serupa juga terjadi pada Sukhoi Su-75 Checkmate yang dulu disebut-sebut akan jadi pesawat tempur andalan Rusia selanjutnya. Namun sampai sekarang belum ada penerbangan yang berhasil. Rusia memperkenalkan jet tempur generasi kelima ini pada tahun 2021 di dua pameran udara bergengsi di Moskow dan Dubai. Pada kedua kesempatan itu, jet yang dipamerkan hanyalah tiruan, tidak bisa terbang, dan tidak punya nilai militer di dunia nyata. Pejabat berjanji, Checkmate akan mengudara pada 2023. Itu tidak terjadi. Penerbangan perdana Checkmate ditunda ke 2024, lalu 2025, dan kemudian 2026. Mempermalukan Rusia, mereka dilaporkan menghabiskan 30 juta untuk promosi awal pesawat tempur mewah ini, kampanye termahal militer negara tersebut. Itu melibatkan teaser yang membangun hype, video promosi futuristik, dan bahkan parfum yang terinspirasi dari pesawat tersebut, memberikan sampel asli kokpit pesawat tempur generasi kelima. Perpaduan logam, kaca, kulit, dengan aroma juniper cerah, patchouli, dan lumut ek. Sejauh ini, botol parfum yang terinspirasi dari Su-75 itu terbukti lebih ampuh daripada jetnya sendiri. Dengan pilot uji Sergei Bogdan, baru-baru ini meminta campur tangan ilahi, hanya untuk membuat Checkmate bisa terbang. Dengan bantuan Tuhan, penerbangan pertama Su-75 seharusnya segera terjadi. Seperti T-14 armata pesawat ini punya spesifikasi teknologi mengesankan di atas kertas. Jika benar-benar terwujud, pesawat ini seharusnya menjadi pesawat tempur bermesin tunggal, multiperan dengan senjata internal, ruang senjata, dan desain yang dioptimalkan untuk siluman. Sukhoi, sang produsen, menyatakan bahwa pesawat ini akan mampu terbang 2 kali lebih cepat dari kecepatan suara, membawa hingga 74 ton senjata, dan menempuh jarak hingga 1.800 mil atau 3.000 km dengan satu tangki bahan bakar. Pesawat ini dirancang untuk bersaing dengan FC-31 Tiongkok dan F-35 Amerika yang dianggap pesawat tempur multi peran terbaik saat ini. Pejabat juga mengklaim bahwa Checkmate akan dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik tercanggih. Konon, ia menjadi iblis dalam pertempuran udara jarak dekat, bahkan melawan pesawat tempur generasi kelima seperti F-35 dan F-22. Hanya saja ada satu masalah dengan hal itu. Rusia saat ini belum punya avionik yang bisa mendeteksi F-35 dan F-22 sebelum kedua pesawat itu menembakkan rudal udara ke udara untuk menghancurkan lawan. Jangkauan rudal udara ke udara Amerika lebih jauh dibanding semua rudal sejenis buatan Rusia. Dan rudal jarak jauh, Rusia hanya bisa berfungsi jika didukung oleh pesawat peringatan dini, seperti A-50.
Rusia hanya memiliki sekitar selusin A-50 dan Ukraina telah merusak serta menghancurkan pesawat-pesawat itu selama perang berlangsung sejauh ini. Intinya, Su-75 selama ini hanya digerakkan oleh omong kosong. Moskow mungkin mengklaim bahwa jet ini lebih unggul dari F-35, tapi F-35 benar-benar ada. Jet tersebut punya rekam jejak panjang dalam melakukan sorti dan misi tempur sukses. Sementara itu, Su-75 masih belum lebih dari sekadar konsep. Dan dengan sanksi internasional yang semakin menyulitkan perusahaan pertahanan Kremlin untuk mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan, diragukan Su-75 akan segera memasuki produksi massal dalam waktu dekat. Salah satu kendaraan yang setidaknya berhasil diproduksi Kremlin dalam jumlah yang cukup adalah Boyevaya Mashina Poddersky Tankov Terminator, sebuah kendaraan tempur lapis baja yang dikembangkan pada akhir 1990-an dan awal 2000-an sebelum mulai digunakan pada tahun 2011. Konsep kendaraan ini berasal dari masa Perang Soviet di Afghanistan, di mana pasukan Soviet mendapati tank mereka dihancurkan oleh tim Rocket Propelled Grenade. Mereka memerlukan kendaraan lapis baja baru untuk melindungi barisan tank mereka. Mereka pun mulai mengerjakan Terminator. Monster berbobot 53 ton ini dilapisi baja tebal dan dipersenjatai untuk melawan kendaraan ringan. Kendaraan lapis baja, infanteri, kendaraan tempur, tank, bahkan helikopter musuh pun bisa dihadapi berkat dua meriam 30 mm senapan mesin berat dan rudal anti-tank TKT miliknya. Tidak buruk secara teori. Namun pada kenyataannya, Terminator benar-benar gagal memenuhi julukannya yang mengintimidasi, meskipun sudah mulai digunakan sejak tahun 2011. Kendaraan ini pertama kali terlibat pertempuran pada Mei 2022 saat Divisi Tank ke-90 dan Divisi Serangan Udara ke-76 Rusia mengerahkan Terminator di Donetsk, Ukraina. Hanya beberapa menit setelah melintasi sebuah bukit untuk menghujani tembakan ke jalan raya terdekat. BMP tersebut terpaksa mundur dan melarikan diri saat artileri Ukraina mengancam akan menghancurkan mereka berkeping-keping. Karena, sekali lagi, dalam tema yang semakin sering terjadi, seperti banyak kendaraan Rusia lainnya, Terminator ditemukan memiliki beberapa cacat desain yang serius. Yang terbesar adalah lapis bajanya. Itu menggunakan sasis T-72 yang memberikan pertahanan yang relatif kuat terhadap ranjau dan pecahan peluru, tetapi memiliki satu kelemahan yang jelas. Drone, rudal, dan lainnya di menara dapat menargetkan menara kendaraan dan menghancurkan sistem-sistem pentingnya. Dan mereka bahkan tidak perlu menggunakan senjata berat untuk melakukannya. Para ahli telah menemukan bahwa bahkan senjata ringan pun cukup untuk menghancurkan Terminator berkat titik lemah yang jelas pada menaranya. Berkat hal ini, tidak mengherankan bahwa kurang dari setahun setelah peluncuran awalnya, Terminator mengalami kekalahan besar pertamanya dengan satu unit dihancurkan oleh Ukraina pada awal tahun 2023. Sejak saat itu, kelompok analis intelijen, sumber terbuka seperti Oryx, telah mendokumentasikan banyak kasus kerusakan atau Terminator yang hancur. Ini terjadi meski Rusia dilaporkan hanya membangun 33 kendaraan ini sejak awal dan jarang menggunakannya di Ukraina. Walau Terminator lebih banyak berkontribusi daripada Armata dan Su-75 digabung, tetap saja Terminator dianggap gagal. Biaya pembuatannya terlalu mahal. Kendaraan ini terlalu rumit tanpa alasan dan tidak sekuat yang terlihat. Bisa dihancurkan hanya dengan satu serangan drone strategis, tetapi Rusia belum menyerah terhadapnya. Pada 2025, tentara negara itu dilaporkan menerima batch Terminator baru dengan perlindungan tambahan, termasuk pelindung reaktif. Video promosi baru juga dirilis yang memperlihatkan kekuatan baru dan yang telah ditingkatkan dari kendaraan tersebut. Sayangnya bagi Rusia, video yang sama juga menunjukkan cacat desain baru. Yang paling menonjol, penonton yang jeli segera melihat tingkat getaran yang sangat tinggi pada dua meriam 30 mm 2A42 saat mulai menembak. Pakar tank Andriy Tarasenko menyatakan, mesin ini menakuti musuh dengan senjatanya yang bergetar dan janji kosong penuh omong besar.
Boyevaya Mashina Podersky. Tankov belum digunakan dalam pertempuran lebih dari setahun, terlihat dari hanya satu T-72B3M yang memakai sistem Arena Active Protection. Terlalu sibuk, apalagi untuk syuting film? Bukan hanya di darat dan di udara, senjata super Rusia yang disebut-sebut juga terbukti sangat mengecewakan di laut. Negara ini juga mengalami banyak kegagalan. Kegagalan seperti kapal patroli Project 22160. Kapal pertama jenis ini dibangun pada 2014. 5 kapal lagi menyusul sehingga total menjadi 6. 1 masih dibangun. Dari 5 kapal yang diluncurkan antara tahun 2017 dan 2024 satu kapal, Sergei Kotov, sudah hancur. Pasukan Ukraina menenggelamkannya ke dasar laut yang gelap pada 5 Maret 2024. Dengan bantuan drone laut Maguravi 5, sebuah helikopter K-29 yang saat itu berada di atas kapal juga ikut dihancurkan. Itu bukan hasil yang diharapkan Rusia dari proyek ini. Proyek 22160 dirancang sebagai tambahan yang inovatif dan menarik untuk armada laut Rusia. Kapal ini dirancang untuk menjalankan semua tugas penting kapal patroli modern, termasuk memburu dan mendeteksi kapal selam musuh. Menghadapi kapal dengan kelas yang sama atau lebih kecil, melakukan serangan terhadap target di darat atau laut, mendukung unit lain, dan memberikan pertahanan udara jika diperlukan. Tapi kapal ini tidak bisa melakukan semua itu. Meski berbobot 1.700 ton dan panjang 94 meter, kapal ini nyaris tak punya kemampuan ofensif, hanya dilengkapi satu meriam 76 mm dan beberapa senapan mesin sederhana. Ditambah lagi dengan sistem pertahanan udara portabel yang dioperasikan manusia, Manpats. Awalnya, insinyur Rusia ingin meningkatkan kapal ini dengan sistem modular tambahan, seperti blok senjata yang bisa dipasang atau dilepas sesuai misi dan situasi. Ide ini berasal dari Amerika saat Angkatan Laut Amerika Serikat lebih dari 1 dekade lalu mengeksplorasi gagasan membuat kapal tempur literal modular. Namun, segera ditemukan bahwa ide tersebut jauh lebih baik secara teori daripada dalam praktik. Kapal-kapal itu sangat mahal dan butuh waktu lama mengganti modul. Namun, Rusia tetap keras kepala mengikuti ide tersebut, menghasilkan serangkaian kapal modular tanpa modul nyata untuk melengkapinya. Bahkan para ahli Rusia secara terbuka telah mengakui bahwa proyek ini adalah kegagalan total, dengan salah satu dari mereka menyatakan, proyek 22160 adalah proyek kapal angkatan laut paling gagal dalam sejarah modern Rusia. Kekurangannya tidak hanya melebihi kelebihannya, bahkan tidak ada kelebihan sama sekali. Perpindahan minim membuat kemampuan berlayar kurang baik. Persenjataan modularnya tidak dikembangkan atau diproduksi, sehingga kapal hanya dipersenjatai meriam 76 mm dan beberapa senapan mesin 145 mm. Akhirnya, kita tiba pada salah satu kegagalan militer Rusia terlama. Tupolev Pachda atau Produk 80 adalah upaya Rusia menciptakan pembom siluman setara B-2 Amerika yang sudah ada sejak akhir 1980-an. Pachda, kompleks penerbangan prospektif untuk jarak jauh, mulai dikerjakan sejak 1990-an dan seharusnya menjadi pembom generasi kelima saat diluncurkan. Kini, setelah sekian lama, Rusia menyebutnya pembom generasi ke-6. Sebaliknya, mirip dengan B-2 Pachda, memiliki desain sayap tetap dengan eksterior khusus yang menyerap radar dan tanpa penstabil vertikal. Jangkauan yang diklaimnya sekitar 7.500 mil atau 12.000 km. Muatan yang dilaporkan adalah 30 ton, dan pesawat ini seharusnya menjadi salah satu pesawat paling siluman yang pernah dibuat, dengan menyimpan semua amunisi di dalam pesawat untuk meminimalkan luas permukaan eksternal dan mampu mencapai kecepatan supersonik tanpa harus mengandalkan afterburner. Berbagai laporan mengenai pesawat ini juga kadang-kadang menyebutkan senjata laser canggih, sistem peperangan berbasis jaringan, dan penerbangan yang sepenuhnya otonom. Sayangnya, semua keunggulan dan spesifikasi teknologi itu masih hipotetis karena Pak DA masih dalam masa pengembangan yang sulit.
Sementara pesaing terbesar Rusia, Amerika Serikat, telah menerbangkan pembom siluman selama beberapa dekade, pesawat tandingan Kremlin tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Sebaliknya, Angkatan Udara negara tersebut masih harus bertahan dengan armada 295 era Soviet yang semakin usang dan berkurang untuk menjalankan operasi pengeboman mereka. Pasukan Ukraina terkenal berhasil menghancurkan sejumlah besar Tupolev 95 selama operasi Spiderweb Strike. Para komandan Rusia sangat membutuhkan pembom baru dan canggih seperti Pach-DA untuk menggantikan yang lama. Tapi mereka tidak akan mendapatkan keinginan mereka. Meskipun beberapa pabrik telah bekerja keras dalam proyek ini selama beberapa tahun terakhir, termasuk pabrik penerbangan Kazan, perusahaan pesawat BRF, dan pabrik penerbangan Novosibirsk. Tidak satu pun dari mereka yang menunjukkan bahwa mereka sudah hampir selesai. Sementara itu, sebagai tambahan rasa malu yang harus ditanggung Rusia, Amerika sudah beralih ke pembom generasi berikutnya, B-21 Raider. Selain itu, mengingat fakta bahwa Rusia menghadapi sanksi yang semakin ketat dan luas terkait produk yang diizinkan untuk diimpor, seperti elektronik, peralatan mesin, dan bahan industri pertahanan lainnya. Sangat kecil kemungkinannya proyek Pashda akan mengalami kemajuan, berarti kecuali perang berakhir dan sanksi akhirnya dilonggarkan dalam waktu dekat. Seperti banyak proyek gagal Rusia lainnya, Pach-DA akan tetap berada dalam ketidakpastian, dan angkatan bersenjata negara itu akan terus terjebak menggunakan aset yang lemah, usang, dan berkarat di Ukraina. Sementara itu, pasukan Ukraina semakin kuat setiap harinya berkat inovasi domestik mereka yang jauh lebih sukses, seperti drone maritim Magura dan rudal Long Neptune yang telah disebutkan sebelumnya, serta paket bantuan yang mengubah permainan dari sekutu di seluruh dunia. Tentara Kiev selalu waspada terhadap senjata eksperimental rahasia Rusia yang paling canggih dan secara aktif mencari serta menghancurkannya. Kamu bisa mempelajari lebih lanjut tentang hal itu di video ini yang membahas bagaimana pasukan Ukraina baru-baru ini berhasil menghancurkan salah satu pesawat eksperimental Putin, yaitu platform laser udara A-60. Terakhir, jangan lupa berlangganan saluran kami dan aktifkan notifikasi agar kamu terus mendapatkan analisis mendalam, penjelasan, serta laporan berita militer terbaru dari Rusia, Ukraina, dan dunia.